Anda terfikir ketika termenung atau sedang mahu melelapkan mata, timbul pelbagai soalan demi soalan di dalam minda Anda. Tanpa diduga, timbul soalan aneh muncul di dalam minda Anda, yaitu, kenapa aku dilahirkan ke dunia? Kenapa aku dilahirkan sebegini dan tidak seperti orang lain? Dan ketika itu, muncul pelbagai soalan bermain di pikiran Anda. Sekiranya aku meninggal dunia ketika tidur, di manakah destinasi aku selepas ini? Adakah agama yang aku anuti ini betul? Sekiranya agama yang aku anuti ini salah dan aku mati pada malam ini saat aku tidur, adakah aku terus ke neraka? Oh tidak, dan Anda terus tertidur dan tidak mahu merumitkan pikiran Anda. Tetapi pada hari lainnya pula, soalan lain juga pernah timbul, yaitu ketika Anda merenung ke langit dan melihat bintang-bintang berkelipan, Anda mula tertanya, cantiknya bintang itu, dan siapakah yang maha berkuasa yang menciptakan bintang-bintang yang jauh dari ruang angkasa? Setelah itu, tiba-tiba fikiran Anda mula timbul satu soalan aneh dari naluri Anda, kerana Anda dapat merasakan hebatnya ciptaan bintang nun jauh di angkasa. Bagaimana bintang yang jauh dari bumi tapi dapat dilihat pada pandangan Anda? Dan ketika itu, Anda berfikir lagi, ada banyak bintang di atas sana, dan ada banyak lagi planet-planet, komet, galaksi, dan ada bulan dan matahari. Wah, hebatnya. Dan selepas itu, terdetik di hati naluri Anda, dan ketika itu, Anda mula berfikir, siapakah Tuhan yang menciptakan semua ini? Mesti Tuhan ini berkuasa kerana dapat mencipta alam semesta yang sungguh luar biasa. Tetapi, siapakah yang maha berkuasa yang menciptakan angkasa raya yang sungguh kompleks di galaksi, di ruang angkasa, mengikut orbitnya tanpa berlanggar di antara satu sama lain? Wah, hebatnya ciptaanmu ya Allah. Ada kalanya Anda juga terfikir apabila Anda sedang beriadah, beristirahat, dan takjub melihat sesuatu keindahan yang sangat luar biasa, seperti melihat keindahan flora dan fauna. Tiba-tiba Anda terfikir, indahnya pemandangan ini, siapakah yang menciptakan alam yang indah ini? Maka, bila Anda fikir sedalam-dalamnya, dan naluri Anda mulai berdegup kencang dan tertanya-tanya, kerana tidak berupaya memikirkan siapakah yang maha agung yang dapat menciptakan semua keindahan, keunikan, dan kehebatan ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Lalu, siapakah yang maha berkuasa yang dapat menciptakan kejadian ini? Adakah ia terjadi dengan sendirinya? Oh tidak, coba lihat di sana, di luar sana, di hutan, terdapat pelbagai hidupan aneh, dan ada pelbagai spesies makhluk di lautan yang pelbagai variasi. Malah, ada pelbagai makhluk halus yang wujud, tetapi makhluk tersebut tidak dapat dilihat oleh mata kasar Anda. Kenapa? 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 Siapakah yang mencipta kesemua ini? Lalu fikiran Anda letih untuk memikirkannya, dan Anda membiarkannya sahaja. Anda terus membiarkan sahaja soalan itu daripada mengganggu minda Anda untuk mengetahui siapakah pencipta alam semesta ini, kerana Anda begitu selesa dengan keadaan yang Anda nikmati tanpa memikirkan tujuan sebenar kenapa Anda dilahirkan ke bumi.
Lantas, untuk apa Anda melihat ke semua di sekeliling Anda? Untuk apa? Untuk apa? Adakah Anda hanya dilahirkan ke bumi untuk bersuka-suka dan kemudian meninggal dunia dan pergi ke syurga? Adakah semudah itu? Tahukah Anda, sewaktu di dalam rahim Anda telah membuat satu perjanjian? Ya, satu perjanjian. Ketika Anda di alam roh sebelum dihantar ke rahim ibu, Anda sudah berbicara dengan Yang Maha Esa, dan di situ ada satu perjanjian. Ya, perjanjian yang dimeterai, di mana Anda rela dihantar ke dunia dengan ujian yang diberikan dan akan bersumpah taat setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika Anda dihantar ke dunia, memori Anda akan terpadam, tetapi Anda sendiri yang harus mentaati perintah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang satu. Adakah Anda sudah lupa? Anda sendiri yang bersetuju untuk dihantar ke bumi melalui rahim wanita yang terpilih, yaitu rahim ibumu. Lihat bagaimana hebatnya ketika proses persenyawaan, ada beribu-ribu sperma akan bercantum dengan ovum, tetapi ada satu sperma yang istimewa yang terpilih untuk lahir ke dunia, yaitu Anda. Ya, Anda. Kenapa Anda dan bukan sperma yang lain atau manusia yang lain yang sepatutnya bercantum untuk proses persenyawaan tersebut dan lahir ke bumi? Kenapa Anda? Kerana ia adalah perjanjian Anda di alam roh. Maka dengan itu, Anda akan dilahirkan ke dunia dengan ujian yang dipersetujui ketika di alam roh, dan segala yang Anda lalui di dunia adalah atas permintaan Anda sendiri. Jadi, disebabkan itu, setiap manusia mempunyai takdir yang berbeza. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang cacat, ada yang sihat, ada yang sakit, dan ada bermacam-macam lagi ujian. Tetapi, kenapa semua orang tidak mempunyai jalan hidup yang sama? Kenapa perlu melalui dugaan yang berbeza-beza? Dan kenapa Allah tidak menciptakan kita semua menjadi manusia sempurna, dan apabila meninggal kita semua masuk ke syurga? Walaupun begitu, coba Anda bayangkan, sekiranya semua manusia memenuhi syurga, jadi siapakah yang akan menghuni neraka? Adakah ia dibiarkan kosong? Jawabannya, sebab itu ia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Anda dilahirkan dan berada di dunia adalah ujian. Siapa yang berbuat baik akan ke syurga, siapa yang jahat akan ke neraka, bergantung dengan amal ibadat Anda. Kesemua yang Anda lakukan, sama ada baik atau jahat, dicatat di buku amalan Anda semasa di dunia. Pernahkah Anda membaca kitab-kitab yang pernah diturunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi dan Rasul terdahulu dengan satu sebab, yaitu untuk menyembahnya tanpa menyekutukannya, dan disebabkan itu Anda dilahirkan ke dunia. Ajaran yang sama telah diajar dari zaman Nabi Adam sehingga ke Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyembah Allah yang satu. Tetapi fitrah manusia yang suka melawan dan menyeleweng terhadap perintah Allah, maka diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk menyeru kembali manusia
untuk menyembah Tuhan yang satu. Tetapi Anda memperolokkan dan menghina junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda terus lalai sehingga di saat akhir di mana malaikat sakratul maut mengambil nyawa Anda, dan ketika itu Anda tiada bekalan untuk menghadap Ilahi. Pernahkah Anda terfikir Anda semakin berusia, tetapi sekiranya Anda meninggal dunia dan agama yang Anda anuti sekarang adalah salah, bagaimana Anda menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Anda meninggal nanti? Apakah jawaban yang harus Anda berikan sewaktu di alam barzakh kerana melawan perintahnya dan menyembah Tuhan yang salah? Di alam kubur, Anda berseorangan, tiada siapa menemani Anda. Bayangkan, sekiranya di dunia Anda menganut agama yang salah, dan sewaktu itu malaikat mungkar dan nangkir akan bertanya kepada Anda atas segala kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh Anda sewaktu hidup. Adakah Anda sanggup ke syurga atau ke neraka? Oh tidak. Lihat pada diri Anda sepanjang tempoh kehidupan Anda. Adakah Anda akan merasa lulus ujian di dunia ini? Oh tidak. Ya Allah, aku tidak sanggup ke neraka. Cuba lihat manusia ketika di dunia, mereka tersangatlah lalai, dilalaikan dengan hiburan, kemewahan, harta benda, pangkat. Jadi mereka semakin sombong dan lupa tujuan asal untuk berada di dunia. Sebenarnya, sekiranya Anda menggunakan logik akal Anda akan mendapat jawaban yang sering bermain di pikiran Anda, yaitu kenapa Anda sekarang berada di dunia? Apakah tujuan Anda? Kenapa Anda hidup dan perlu meninggal? Kenapa orang yang Anda sayangi meninggalkan Anda? Segalanya tertulis di dalam Al-Quran, yaitu segala yang berlaku adalah satu ujian dan kadar. Tetapi Anda sengaja menghindar kebenaran. Cuba lihat sekiranya apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran adalah salah. Tolong jelaskan ini. Kenapa segalanya yang diceritakan di dalam Al-Quran ternyata telah berlaku?